Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat saat berperang melawan Israel. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut berbagai negara termasuk Rusia akan bergerak jika Iran jadi menutup Selat Hormuz. Pasalnya transaksi minyak atau trading traffic oil milik Rusia dipengaruhi oleh selat tersebut. Ya, saya kira bangkit kalau ternyata Selat Hormuz akhirnya ditutup. Oh, Rusia akan bangkit situ? Pasti akan bangkit, karena itu jalur utama dari distribusi minyak. Iran kan sudah mengancam soal itu. Dan parlemen Iran sudah menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, semua akan menjadi korban termasuk Indonesia. Apa saja? Satu, ya, Rusia bangkit. Minyak. Kenapa Rusia bangkit? Selat Hormuz itu Rusia karena Selat Hormuz itu juga dipakai oleh Rusia untuk melakukan oil traffic tradingnya mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat vital bagi semua negara ketika melakukan transaksi minyak. Jadi Iran itu dia mengancam untuk menutup Selat Hormuz untuk membangkitkan Rusia. Ya, menurut saya dan hari ini semua orang menjadi tahu bahwa betapa vitalnya fungsi sebuah negara yang bernama Iran. Dengan kecanggihan teknologi dan kebangkitan teknologi mereka dengan embargo dan blokade yang berlangsung puluhan tahun, tapi justru orang-orang tidak bisa, negara-negara di dunia tidak bisa mendeteksi improvement dari kemajuan teknologi mereka, mulai dari nuklir termasuk juga persenjataan, termasuk juga cyber warfare-nya mereka juga ternyata sangat meningkat. Itu hasil embargonya dunia terhadap Iran, sehingga dunia tidak bisa melakukan mapping and eliciting dengan kemampuan Iran, dan semua terbelalak hari ini. Jadi Amerika juga mungkin tidak nyangka, Israel juga tidak nyangka dengan kemampuan Iran yang seperti ini. Dengan 15.000 hypersonic ballistic missiles itu kan, ini juga mengagetkan mereka dan ini di luar dugaan. Dan hari ini Amerika menyatakan sudah ada ceasefire yang kemudian Sementara itu, kapal perang armada Pasifik Rusia menembak artileri dengan sasaran ke laut dan udara di timur jauh pantai Kamchatka. Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan menembakkan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit menembakkan peluncur granat dari dek. Latihan yang melibatkan pasukan Armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik Laut Okhotsk dengan Laut Jepang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel.
Sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. الصبح جا عندي وانا بحجلي وطلع بي الضرب وداني يما يا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل وبس. ايش اللي خلاه يروح حنان؟ الجوع بدهم يصرفوا ياكلوا الجوع يا خالتي الجوع قلت بديش يوم اكل ولا اشرب وضلك فقدني يما معي الله يا عمو مالوش كم يوم ميت لسه برضك في العالم. مصيدة للشعب مصيدة مش مصيدة والله إلنا شهرين 3 منقطع عنا الأكل وقلت له تروحي بدنا ناكل رمل. الحمد لله وربنا يستر كمان. أنا بناشد كل الناس ما يروحوش على المساعدات، هذه مأساة كبيرة. كل يوم هذا السيناريو بنواجهه، شهداء، إصابات، أعداد لا تطاق، المستشفيات لا تستوعب الإصابات التي تصل إليها، الإصابات مرمية في قلب المستشفيات، في المردوان، في الصالات، لا يوجد وسع للإصابات. أنا بناشد كل المواطنين عدم التوجه. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda berdebat dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman soal siapa yang paling berhak menduduki tanah yang kini diperebutkan Palestina dan Israel. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ini maaf nih, ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh Teh, ini fakta. Gue ngomong fakta loh Teh. Oke, fakta versi Bung Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Ya, enggak, ini faktanya dulu. Faktanya dulu. Jadi, kalau Teteh bilang tadi katanya sebentar dulu nggak ada Indonesia, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Loh, sekarang orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih ya. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina. Orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punyanya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada. Nah, ini kita ngomong fakta loh. Itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Oke lah. Itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, gue setuju. Orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto, mereka ingin membentuk negara Palestina dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara Israel dan Palestina.